Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Kang Tono 91 Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan soal seleksi perangkat desa beserta jawabannya mengenai bab atau materi Pancasila. Kali ini saya akan membagikan soal nomor 51 sampai 60. Ya, mudah-mudahan soal-soal ini nanti bisa membantu para sahabat semuanya yang akan mengikuti seleksi perangkat desa. Oke, langsung saja. Jangan lupa klik like, share, and comment, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya supaya sahabat nanti mengetahui update terbaru tentang soal-soal seleksi perangkat desa. Baik, seperti biasa sebelum saya beritahu atau kasihkan kunci jawabannya, teman-teman semuanya atau para sahabat bisa meng-post dulu sebelum kunci jawaban itu saya berikan. Baik, kita lanjutkan di soal nomor 51. 4 pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia merupakan persyarat minimal bagi bangsa Indonesia untuk bisa berdiri kokoh yang didasarkan oleh kepribadian bangsa. Dari 4 pilar berbangsa yang kedudukannya berada di tingkat teratas adalah A. Undang-Undang 1945, B. Wawasan Nusantara, C. Pancasila, D. Bhinneka Tunggal Ika, E. NKRI. Jawabannya adalah C. Pancasila. Penjelasannya adalah Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijadikan pedoman penuntun bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Kedudukan Pancasila itu berada di atas 3 pilar yang lainnya. Jadi Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Baik, kita lanjut ke nomor 52. Soekarno sebagai tokoh yang membuat Pancasila mengemukakan bahwa konsepsi pokok yang melandasi kelima sila dalam Pancasila adalah A. Kekeluargaan, B. Gotong royong, C. Kemandirian, D. Kerakyatan, E. Ketuhanan. Jawabannya adalah B. Gotong royong. Jadi konsepsi pokok yang melandasi kelima sila Pancasila adalah semangat gotong royong. Jadi gotong royong ini merupakan paham lebih dinamis dari kekeluargaan. Dan gotong royong menggambarkan suatu usaha yang dilakukan bersama dan saling membantu untuk kepentingan bersama. Jadi asas kebersamaan. Lanjut nomor 53. Pancasila berlaku sebagai dasar negara, ideologi negara, serta ligatur dalam kehidupan kenegaraan Indonesia sejak A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 14 Agustus 1945, D. 17 Agustus 1945, E. 18 Agustus 1945. Jawabannya adalah E. 18 Agustus 1945. Jadi rumusan kelima sila Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pengesahan terhadap Undang-Undang Dasar itu dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan sejak saat itu Pancasila berlaku sebagai dasar dan ideologi negara. Lanjut, nomor 54. BPUPKI merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang
beberapa saat sebelum Indonesia merdeka. Hal yang menjadi latar belakang dibentuknya BPUPKI adalah A. Indonesia meminta Jepang membantu membentuk pemerintahan. B. Merupakan salah satu cara Jepang untuk dapat masuk lebih dalam ke Indonesia. C. Jepang menawarkan bantuan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. D. Mencegah Indonesia untuk melakukan kemerdekaan. E. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jawabannya adalah E. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jadi dalam pembentukan BPUPKI itu merupakan wujud realisasi janji Jepang terhadap Indonesia yang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Lanjut ke nomor 55. Soekarno berhasil membuat dasar negara Indonesia pada saat diselenggarakannya sidang A. PPKI, B. BPUPKI, C. KNIP, D. MPR, E. GAPI. Jawabannya adalah B. BPUPKI. Jadi dalam merumuskan dasar negara merupakan agenda sidang BPUPKI. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan Pancasila merupakan usulan dari Soekarno yang berhasil disetujui oleh seluruh anggota sidang, tentunya sidang BPUPKI. Lanjut nomor 56. Ketua BPUPKI adalah A. Soekarno, B. Rajiman Widyo Diningrat, C. Wahidin Sudiro Husodo, D. Sutomo, E. Supomo. Jawabannya adalah B. Rajiman Widyo Diningrat. Jadi BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Yang menjadi ketua badan ini adalah Rajiman Widyo Diningrat. Kita lanjut. Nomor 57. Panitia 9 yang dibentuk pada saat sidang BPUPKI pertama merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 10 Juli 1945, D. 7 Agustus 1945, E. 9 Agustus 1945. Jawabannya adalah B. 22 Juni 1945. Jadi panitia berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan Piagam Jakarta ini semula dibentuk untuk dijadikan teks proklamasi. Kita lanjutkan ke nomor 58. Istilah Piagam Jakarta merupakan usulan dari A. Sukiman Wiryosanjoyo, B. Soekarno, C. Muhammad Yamin, D. Muhammad Hatta, E. Ahmad Subardjo. Jawabannya adalah C. Muhammad Yamin.
Jadi konsep rancangan pembukaan Undang-Undang 1945 itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945. Oleh Soekarno, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar ini diberi nama Muqaddimah, dan oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo disebut Gentleman's Agreement. Nah, itu ya, masing-masing tokoh punya usul nama masing-masing. Kita lanjutkan nomor 59. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara yang lahir melalui proses yang panjang, sehingga Pancasila sudah mengakar dalam kehidupan berbangsa. Hal ini menjelaskan bahwa kedudukan Pancasila sebagai A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Paradigma negara, D. Konstitusi negara, E. Cita-cita negara. Jawabannya adalah B. Dasar negara. Jadi untuk penjelasannya, nomor 59 ini adalah Pancasila ini dibentuk untuk dijadikan pandangan hidup bangsa dan negara yang dalam pembuatannya melalui proses yang panjang, sehingga Pancasila diterima sebagai dasar negara yang mengatur ketatanegaraan Indonesia. Nah, ini ya jawabannya B. Dasar negara. Kita lanjutkan ke nomor 60. Pokok-pokok pikiran untuk membentuk sebuah negara yang juga merupakan inti dari Pancasila sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali A. Persatuan, B. Adil, C. Rakyat, D. Kemanusiaan yang berketuhanan, E. Wilayah. Jawabannya adalah E. Wilayah. Jadi 4 pokok pikiran untuk membentuk negara adalah yang pertama persatuan, yang kedua keadilan, ketiga kerakyatan, dan yang keempat kemanusiaan yang berketuhanan. Jadi keempat nilai tersebut merupakan saripati nilai yang ada di dalam Pancasila. Baik, demikian soal perangkat desa bab Pancasila. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya yang akan mengikuti seleksi perangkat desa. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share supaya sahabat nanti menjadi yang pertama mendapatkan update soal-soal perangkat desa dari Kang Tono 91 Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.